الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian pembahasan kitab karya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan salat. Pembahasan bab tentang kata-kata amin dan keutamaan mengucapkan kata amin. Selanjutnya dengan ini dua bab insyaallah. Bab yang berikutnya adalah apakah dianjurkan, disyariatkan untuk membaca surat atau ayat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Babut ta'min indal faraghi min qiraati ummil Qur'an. Bab tentang ucapan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan sebelum itu kita tahu dulu apa makna dari kalimat amin. Pakai mat. Ada 3 bacaan, yaitu dengan ini yang paling masyhur, ada 2. Mengucapkan kata amin, dipanjakan alifnya, amin, dan mimnya ini seperti biasa kita baca amin, tapi a-nya yang panjang, amin, gitu ya. Kemudian yang kedua, tanpa memanjangkan hamzanya, amin, gitu ya. A-nya biasa, amin. Ini adalah 2 bacaan yang paling terkenal. Dua-duanya boleh. Artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kabulkanlah ya Allah, dengan kata amin atau amin. Ada 2 bacaan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau sebelum membahas tentang kata-kata amin ini, beliau membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan mengucapkan amin. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Apabila imam
mengucapkan kata amin, karena imam juga dianjurkan untuk membaca amin setelah beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu dia imam juga dianjurkan untuk membaca amin. Nah, fa'aminu, ketika Anda mendengar kata amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Sesungguhnya barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nabi SAW juga demikian, ketika beliau imam, beliau mengucapkan kata amin. Imam Asy-Syafi'i menukil sebuah riwayat dari Muhammad ibnu Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan wa kana nabi, bahwasanya Nabi juga mengatakan kata amin. Ya, panjang. Ini riwayat yang pertama. Nanti kita akan bahas apakah seorang makmum ketika mendengar, kapan seorang makmum mengucapkan kata amin. Apakah ketika mendengar imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung baca amin, ataukah dia tunggu imam sudah mengucapkan amin baru diucapkan? Nanti ini akan kita jelaskan. Kemudian riwayat yang kedua juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya beda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam." Kalau yang tadi idza ammana al-imamu fa aminu. Kalau yang pertama tadi apabila imam mengucapkan kata amin, maka kalian sebagai makmum mengucapkan juga amin. Riwayat yang kedua, Rasulullah mengatakan apabila seorang imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka faqulu amin, maka katakanlah amin. Dua riwayat. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, dengan aminnya malaikat, karena malaikat juga mengaminkan, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat ini, atau dari dua riwayat ini ada satu lagi, namun cukup dua ini, karena yang kedua ini sama dengan riwayat yang pertama atau pertengahan, ya, di mana masih sama dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah mengatakan idza qala ahadukum, apabila seseorang mengatakan amin, dan wa qalatil malaikatu fis samai amin, dan juga malaikat mengatakan amin. Dan apabila bersamaan aminnya kita bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, fa idza faraghal imamu min qiraati ummil Qur'an, apabila seorang imam sudah selesai membaca ummil Qur'an, membaca Fatihah selesai, qala amin, dia mengucapkan kata amin, wa rafa'a biha sautah, dan dia mengeraskan suaranya, dikeraskan suaranya, jangan pelan. Jadi imam juga mengeraskan suaranya.
liyaqtadi bihi man kana khalfahu, agar yang di belakangnya juga mengucapkan kata amin, mengikuti imam. Liyaqtadi bihi, agar makmumnya mengikuti imam. Fa idza qalaha qaluha, maka apabila imam mengatakan kata amin, makmum juga mengatakan amin. Wa asma'u anfusahum, sampai mereka memperdengarkan diri-diri mereka, artinya dikeraskan. Wala uhibbu an yajharu biha fa in fa'alu fala syai'a alaihim. Dan kalau seandainya mereka keraskan, kata beliau, dan aku tidak suka kalau sampai dikeraskan sekali, tapi kalau dilakukan pun tidak ada masalah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Memang menurut beliau lebih baik pelan saja, asal cukup untuk memperdengarkan diri kita itu sudah bagus. Hanya sekedar memperdengarkan diri kita. Tapi kalau seandainya dikeraskan pun boleh, tidak ada masalah. Wa in tarakahal imam qalaha man khalfah, dan apabila imam tidak mengucapkan kata amin, maka makmum yang mengucapkan. Wa asma'ahu la'allahu yadhkuru fayaqulah, dan seorang makmum memperdengarkan suaranya. Kalau tadi kan kalau imam yang mengucapkan kalimat amin, makmum pelan saja. Tapi sekarang kalau imamnya tidak membaca, makmumnya yang membaca amin agar memperdengarkan imam atau orang-orang yang di sampingnya, agar dia juga mengucapkannya. Imamnya juga bisa mengucapkan ketika dia mendengarnya. Wala yatrukunaha litarkihi, dan makmum tidak boleh meninggalkan kata amin jika imam tidak membacanya. Kama law tarakat takbir wat taslim lam yakun lahum tarkuhu. Demikian juga kalau seandainya imam meninggalkan takbir, misalnya dia bangun dari dari sujud tidak takbir, ya, atau misalnya dia dari berdiri, dia mau ruku, dia tidak takbir tapi langsung ruku, maka makmum membaca takbir. Takbir hukumnya kan wajib, ya. Jika imam tidak membaca takbir, maka makmum yang baca takbirnya ketika ruku. Dan ketika imam yang lupa baca takbir, karena memang takbir itu hukumnya wajib, ini dia harus sujud sahwi nanti. Ya, dia harus sujud sahwi walaupun tidak perlu diganti. Wat taslim misalnya. Demikian juga salam. Jika imam lupa salam, tidak membaca, maksudnya tidak, dia sudah salam tapi dia tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, tapi tolak kanan, dia pakai suara, maka makmumnya yang membaca. Dan salam juga rukun. Salam ini rukun. Dia salam cuma tidak mengucapkan kalimat assalamnya, ucapan salam. Tapi kalau salam kanan, salam kiri itu rukun. Kalau mengucapkannya itu wajib, ya. Maka kalau dia meninggalkan berarti dia sujud sahwi. Lam yakun lahum tarkuhu, tidak boleh makmum meninggalkannya. Ya, tidak boleh makmum meninggalkan salam, tidak boleh meninggalkan takbir jika imamnya lupa mengucapkannya. Fa in lam yaqulha wala man khalfahu fala i'adata alaihim wala sujuda lisahwi. Namun menurut Imam Syafi'i di sini, tapi kalau seandainya takbir tidak dibaca misalnya, atau salam tidak dibaca, atau kata amin tidak dibaca, amin tidak dibaca oleh imam, makmum juga tidak baca amin, tidak ada pengulangan, ya, tidak perlu diulang dan tidak ada sujud sahwi. Wa uhibbu qaulaha, mohon maaf, yang tidak ada sujud sahwi itu adalah kata aminnya saja. Kalau takbir ini hukumnya memang wajib, jadi memang harus ada sujud sahwi khusus untuk
pembahasan perkataan beliau, fa in lam yaqulha, apabila tidak mengucapkan kata amin, takbir sama salam tidak masuk. Ya. Jadi khusus untuk kata amin, kalau dia tidak mengucapkannya, maka tidak ada pengulangan dan tidak ada sujud sahwi. Wa uhibbu qaulaha likulli man shalla rajulun aw imra'atun aw sabiyyun fi jama'atin kana. Dan saya sukai atau saya anjurkan kalau dia mengucapkan, atau kalau setiap yang sholat mengucapkan, baik laki-laki maupun perempuan atau anak kecil di dalam sholat jamaah, ya, au ghairi jamaah, atau di luar jamaah, mungkin sholat sendiri, dia mengucapkan kata amin, walaupun dia sendiri, dia baca Al-Fatihah selesai, dia baca amin, itu dianjurkan. Saya lebih suka kalau dia baca amin. Wala yuqalu amin illa ba'da ummil Qur'an, dan kata amin tidak diucapkan kecuali setelah baca surat Al-Fatihah. Fa in lam yaqul lam yaqdiha fi mawdi'in ghairihi, dan kalau dia tidak mengucapkannya tidak perlu diganti atau diqadha di tempat lain. Ya. Misalnya dia salat sunnah 2 rakaat, misalnya qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur kan dia baca di Al-Fatihah, ya, dia baca Al-Fatihah. Di rakaat pertama misalnya dia lupa, lalu kemudian di rakaat kedua dia setelah baca amin, setelah baca Al-Fatihah dia baca 2 kali amin amin sebagai qadha dari yang pertama tadi misalnya. Tidak perlu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa qawlu amin yadullu ala an la ba'sa an yas'ala al-'abdu rabbahu fi sholati kulliha fid dini wad dunya ma'a ma yadullu minas sunani ala dhalik. Dan kata amin menunjukkan bahwa seorang yang sholat, seorang hamba yang sholat, dia boleh membaca doa, meminta terkait dengan urusan agamanya atau urusan dunianya, disertai dengan, karena ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa di dalam sholat boleh kita meminta keperluan dunia kita, misalnya ketika sujud atau sebelum salam. Maka di dalam sholat boleh kita meminta keperluan kita, tapi dalam bentuk doa, dalam bentuk doa. Kata beliau, kata amin ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang di dalam sholat untuk meminta keperluan urusan dunia dan urusan agamanya. Sebagaimana juga di dalam hadis-hadis yang lain yang disebutkan, dibolehkan bagi seorang yang sholat untuk berdoa di sujudnya atau ketika dia sebelum salam. Ini dianjurkan untuk meminta berdoa perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan dunia kita. Karena memang sebelumnya beliau sudah membahas boleh tidak di dalam sholat kita berbicara selain doa dan zikir yang sudah diajarkan. Beliau mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kata amin dalam bentuk doa, ya memang itu dibolehkan. Karena amin itu kita meminta, ya Allah kabulkanlah. Kata amin itu artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian beliau mengatakan walau qala ma'a amin rabbal alamin, kalau seandainya seorang imam atau makmum mengucapkan kata amin tapi ada tambahan rabbul alamin, misalnya amin rabbal alamin, boleh. Sama dengan mengatakan Allahumma stajib ya rabbal alamin. Ada amin rabbal alamin.
ya Allah kabulkanlah Tuhan semesta alam. Wa ghairu dzalika min dzikrillah kana hasanan la yaqta'u sholata syai'un min dzikrillah. Demikian juga kalimat-kalimat zikir yang lain yang baik itu tidak memutuskan atau tidak membatalkan solat selama dia masih berkaitan dengan zikir-zikir yang ada di dalam solat. Baik, tapi kalau ada tambahan Rabbul Alamin ini ya kita tidak berani ya pembahasan tambahan Rabbul Alamin karena memang tidak ada dalil. Yang ada dalilnya cuman amin saja. Ini sesuatu yang yang tidak boleh kita ijtihad kalau memang tidak ada dalil ya, tambahan-tambahan seperti ini. Kalau di dalam sujud, kalau di dalam sebelum salam itu boleh kita berdoa, meminta dengan doa-doa yang kita butuhkan, walaupun di luar dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi memang di situ dianjurkan kita berdoa meminta sebanyak-banyaknya sebelum salam atau ketika lagi sujud. Ini bab yang pertama, pembahasan tentang kata amin. Ya, kata amin. Kemudian bab yang berikutnya al-qiraah ba'da ummil Quran. Membaca surat yang lain atau ayat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Apakah dianjurkan? Kalau dianjurkan apakah wajib ataukah hanya sekedar sunnah? Ya, Imam Syafi'i mengatakan wa uhibbu an yaqra al-musalli ba'da ummil Quran suratan minal Quran. Dan saya suka seorang yang sholat untuk membaca surat lain dari Al-Quran setelah baca surat Al-Fatihah. Berarti sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, sunnah baca surat yang lain. Langsung sujud boleh. Langsung ruku boleh. Langsung ruku boleh walaupun tidak baca surat yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang habis baca surat Al-Fatihah lalu dia ruku, jangan kaget. Karena memang hukumnya sunnah, tidak wajib. Fa in qara'a ba'da suratin ajza'ah. Dan kalau dia baca sebagian surat, artinya beberapa ayat, misalnya surat Al-Baqarah dia baca cuma sedikit saja, sebagian surat berarti beberapa ayat, boleh. Fa in iktasara ala ummil Quran wa lam yaqra ba'daha syai'an lam yabni li an yu'ida ar-raka'ah. Dan kalau seandainya dia hanya mengkhususkan, ya, kalau hanya dia mencukupkan dengan bacaan surat Al-Fatihah, tidak perlu baca surat yang lain, tidak ada dalil yang terang, yang jelas bagi saya untuk mengatakan dia harus mengulang sholat. Ya, tidak ada dalil yang terang, yang jelas yang mengatakan bahwa harus mengulang sholat atau mengulang rokaat yang tadi, yang tidak baca surat lain setelah Al-Fatihah. Wala uhibbu dzalika lahu, dan justru saya tidak suka kalau dia mengulang rokaatnya maksudnya. Wa uhibbu an yakuna aqallu ma yaqra ma'a ummil Qur'ani fi rak'ataini al-ulayaini. Dan sangat saya anjurkan kalau dia mau membaca surat lain setelah Al-Fatihah adalah di dua rakaat yang pertama. Rakaat pertama sama rakaat kedua. Itu kalau mau dibaca sangat saya anjurkan untuk baca di situ. Qadra aqsara suratin minal Qur'ani mithli inna a'tainakal kautsar. Sampai beliau mencontohkan mungkin sekadar dia membaca surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar sampai selesai. Baca itu saja cukup. Wa ma asbaha, atau yang serupa dengannya. Wa fil ukhrayaini ummul Qur'an wa ayah. Dan kalau seandainya di rakaat yang ketiga, kalau dia di salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, di rakaat ketiga atau rakaat keempat cukup
Yang sunnahnya adalah satu ayat saja boleh. Ya. Misalnya setelah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Boleh. Dan dia bilang ayat boleh. Satu ayat boleh. Jangan alif lam mim, Allahu akbar. Alif lam mim satu ayat tidak? Hah? Satu ayat. Emang seperti itu. Wa ma zada kana ahabba ilayya ma lam yakun imaman fayathqul alaihi. Kalau dia nambah satu ayat atau lebih, mungkin 2 atau 3 ayat, ini lebih bagus lagi. Ma lam yakun imaman, selama dia tidak jadi imam. Misalnya mau sholat sendiri, mau nambah boleh. Ya justru jadi di rakaat ketiga, 4 itu malah kalau baca satu ayat nggak masalah. Nggak baca pun tidak ada masalah. Bahkan di rakaat pertama dan 2 itu tadi nggak baca surat atau nggak baca ayat, nggak ada masalah. Tidak perlu diulang. Qala wa idza aghfala minal qur'ani ba'da ummil qur'ani syai'an aw qaddamahu aw qata'ahu lam yakun alaihi i'adah. Dan kalau dia tidak membaca, wa idza aghfala minal qur'ani, dia tidak membaca, memang dia sengaja meninggalkan surat yang lain setelah Al-Fatihah, ya, maka tidak perlu dia mengulang. Wa uhibbu an ya'uda fayaqra, wa dzalika annahu law taraka qira'atan ma ba'da ummil qur'an ajza'atus shalah. Ya, tidak perlu. Wa idza qara bi ummil qur'ani wa aya ma'aha ayya ayatin kanat insyaallah taala. Jadi ini pengulangan. Apapun ayatnya dia baca, insyaallah enggak ada masalah. Satu ayat cukup. Ya, satu ayat pun cukup. Kemudian bab yang ketiga, kaifa qiraatul musalli. Bagaimana kriteria seharusnya bacaan seorang yang sholat. Ini berlaku untuk imam dan makmum. Ini berlaku bagi imam makmum sholat sendiri. Bagaimana seharusnya bacaan kita. Ini beliau bahas nih. Beliau mengatakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala li nabiyhi. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Dan tartilkanlah Al-Quran dengan tartil, benar-benar tartil, berarti ditajwidkan. Tartil di sini berarti baca dengan tajwidnya, dengan hukum-hukumnya, makhrajnya. Wa aqallu tartil tarkul ajalah fil Qur'ani 'anil ibanah. Dan tartil yang paling minimal tartil itu dianggap tartil adalah meninggalkan ketergesa-gesaan. Meninggalkan ketergesa-gesaan. Sehingga ketika dia terlalu tergesa-gesa, bacaannya tidak jelas. Misalnya dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, misalnya gitu. Bacanya enggak jelas. Itu ditinggalkan. Berarti yang penting jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau cepat yang penting jelas. Tapi kalau di sini kata beliau bertergesa-gesa yang membuat tidak jelas itu ditinggalkan. Jadi kalau jelas boleh. Wa kullama zada ala aqallil ibanati fil qira'ati kana hab ilayya ma lam yablugh an takuna ziyadatu fiha tamtitan. Dan kalau seandainya dia tambah lebih jelas lagi, lebih pelan lagi, maka itu lebih aku sukai. Lebih pelan lagi itu lebih aku sukai. Ma lam yablugh an takuna ziyada fiha tamtitan. Tapi jangan sampai mengurangi pelannya itu sampai berlebihan, kayak orang qori sekarang itu yang terlalu lama gitu. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Misalnya sampai nafas sudah habis. Atau misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Misalnya, itu kan terlalu lama itu. Memang Rasulullah bacaannya tertil. Ada yang pelan memang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Baca yang pelan seperti itu saja, insyaallah cukup. Tapi kalau sampai di pelan-pelan kan kayak tilawah, lomba-lomba tilawah itu terlalu berlebihan. Apalagi kalau sudah baca. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Misalnya kayak gitu. Ini kelamaan ini. Kata Imam Syafi'i di sini tidak boleh terlalu membuat kayak karet gitu, panjang ditarik. Baca biasa. Kalau mau baca ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Kalau antum mau baca seperti itu, insyaallah tidak masalah. Tapi kalau terlalu pendek, terlalu lama, itu malah kata Imam Syafi'i kalau antum jadi imam apalagi. Wa uhibbu ma wasaftu likulli qari'in fi salatin wa ghairiha wa ana lahu fil musalli ashaddu istihbaban minhu lil qari' fi ghairi salatin. Dan bacaan yang aku sebutkan tadi itu ini berlaku bagi setiap yang baca ketika dalam solat. Jadi ketika dia solat, dia pelankan boleh, tapi jangan terlalu memanjangkan gitu ya, sampai ditarik-tarik gitu. Yang sebenarnya cuma 2 harokat dibikin sampai 6 bisa jadi. Ya. Dan yang sangat ditekankan, yang sangat disunahkan adalah bacaan yang seperti tadi itu ketika lagi sholat. Kalau di luar sholat antum boleh mungkin seperti itu, tapi kalau di dalam sholat jangan sampai ditunda-tunda terlalu lama sehingga bisa memberatkan jamaah. Ya, walaupun suaranya bagus jangan terlalu lama. Ini orang dia mau lomba tilawah apa mau ngapain ini? Ya? فإذا أيقن المصلي أن لم يبقى من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته. Dan apabila seorang yang sholat dia yakin lam yabqa min al-qiraati syai'un, tidak ada satupun bacaan huruf yang tertinggal, dia yakin ketika dia baca tidak ada yang tertinggal, maka solatnya dikatakan sah. Wala yujzi'uhu an yaqra fi sadrihil Qur'an walam yantiq bihi lisanuhu. Dan kalau seandainya dia membaca Al-Fatihah apalagi misalnya, pengucapannya itu sampai tidak terdengar, cuma di dalam hati misalnya, dia baca cuma dalam hati dan lisannya tidak mengucapkan, ini tidak sah kata dia. Wala yujzi'u an yaqra fi sadrihi, tidak sah dibaca dalam hati. Ya. Allah, jadi imam terus baca sendiri dalam hati. Siapa yang mau dengar imam baca pakai suara kecil tidak terdengar, apalagi dalam hati. Ini kata beliau tidak sah kalau dia baca, walaupun dia dalam hati dia baca, apalagi dia sholat jadi imam. Dan kalaupun dia sholat sendiri, minimal dia perdengarkan dirinya sendiri. Ya, dia perdengarkan dirinya sendiri. Ini bagi setiap yang sholat, baik dalam sholat sendiri maupun sholat jamaah. Walau kanat birrajuli tamtamah. Tamtamah di sini adalah dikatakan
tamtama fil kalam alla yubayyina al-lisan yukhti'u mawdi'al harf fayarji' ila lafdhin ka'annahu tardid fit ta. Lisan seseorang yang pengucapannya tidak jelas, ya, terbata-bata atau susah mengucapkan, kayak apa namanya, orang yang ngomong apa namanya, begitu apa namanya, gagap, ya, bahasanya gagap ya kalau nggak salah ya. Orang yang ngomongnya gagap, terulang-ulang ucapannya itu. Kalau seandainya seseorang yang baca Al-Quran dengan lisannya begitu, la tabinu ma'ahal qira'ah ajzatuhu qira'atuhu idza balagha minha ma lam yutiqu aktsara minhu. Kalau memang dia kondisinya seperti itu, tidak, ya, ini sulit memperjelas bacaannya, maka semampu dia menganggap bahwa bacaannya itu sudah cukup, maka sholatnya sah. Karena ini tidak bisa di karang-karang, tidak bisa dibuat-buat. Ini memang sudah bawaan, ya, sudah ciptaan Allah seperti itu. Wa akrahu an yakuna imaman wa in amma ajza'. Tapi kalau dia jadi makmum, jadi imam, misalnya orang yang seperti ini dia jadi imam, saya tidak suka kalau dia yang jadi imam. Tapi kalau dia imam sah juga. Saya tidak suka kalau jadi imam, tapi kalau jadi imam sah. Kalau memang sudah tidak ada lagi, makanya, ya, cari yang jelas-jelas bacanya. Wa in amma ajza'a idza ayqana annahu qara'a ma tujzi'uhu bihi salatu. Apabila dia yang imam dan memang terpaksa dia jadi imam, salatnya sah selama bacaannya dia anggap sudah cukup, sudah jelas bacaan dia. Bagi dia, ya, walaupun yang dengar tidak sah, tidak jelas, tapi kalau dia menganggap itu sudah cukup, maka insya Allah dia yakin, ya, dengan keyakinan dia yakin itu cukup, maka sah solatnya. Wa kadzalikal fa'ah akrahu an ya umma fa in amma ajza'ah. Kalau fa'ah di sini orang yang terulang-ulang ucapannya, tapi gitu, fa-nya terulang-ulang. Kalau yang tadi itu huruf ta-nya gitu, huruf ta-nya yang terulang-ulang. Kalau fa itu adalah orang yang lisannya fa-nya terulang-ulang, huruf fa. Ada juga ternyata, ya, ada tamtama yang ta-nya terulang-ulang gitu. Kemudian fa gitu. Susah ngucapinnya. Wa uhibbu an la yakuna al-imamu aradtu wala al-althaq wa in shalla li nafsihi ajza'ah. Dan aku tidak suka kalau seorang imamnya itu arad ini dikatakan huwallazi fi lisanihi ruttah yudghimu harfan fi harf wala yubayyinul huruf. Arad ini adalah orang yang mengidghamkan dua huruf. Mengidghamkan dua huruf itu adalah orang yang bicara tabrak-tabrakan. Satu belum selesai sudah masuk ke huruf yang berikutnya. Itu adalah arad. Saya tidak suka kalau yang imam seperti itu. Ada antum pernah temukan orang yang bicara kayak gitu? Hah? Ngomongnya itu nabrak-nabrak. Huruf satu belum selesai ditabrakkan ke berikutnya. Belum pernah temui? Ada tidak? Ada. Jadi ngomongnya saking cepat itu sampai dalam bacaan ayatnya pun begitu nanti. Hurufnya itu satu belum selesai udah nabrak ke berikutnya. Kata beliau, aku tidak suka kalau yang seperti ini jadi imam. Tapi kalau dia sholat sendiri boleh. Kalau dia sholat sendiri boleh. Tapi kalau dia Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat sendiri boleh, berarti jadi imam pun seharusnya boleh, ya kan? Karena kalau sholat sendiri sah. Karena kalau dia mengatakan sendiri boleh, berarti sah sholatnya, kan? Dan tidak mungkin sholat seseorang tidak sah apabila memang itu bukan ciptaan dia atau buat-buatannya dia.
Kalau memang sudah bawaan ciptaan Allah seperti itu, maka tidak bisa kita ngarang-ngarang. Tidak bisa untuk dibuat-buat. Maka kata Imam Syafi'i, ketika dia sholat sendiri itu sah, seharusnya dia jadi imam pun sah. Ya. Wala al-thaq itu huwa alladhi yubaddilu harfan biharf. Kalau al-thaq itu huruf dal diganti dengan zal misalnya, atau za diganti dengan za, atau za diganti dengan dal. Ini tidak boleh dia jadi imam. Kalau ini sudah jelas merubah, maka bahaya ini ya. Antum salah satu huruf to, antum baca ta, ya, iyyaka nasta'in, ya. Seharusnya iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka nasta'in. Ini merubah huruf. Imam Syafi'i bilang tidak boleh jadi imam. Maka hati-hati ya. Surat Al-Fatihah ini bahaya. Kalau surat yang lain masih tidak masalah, tapi kalau surat Al-Fatihah tidak boleh salah. Kemarin kan sudah bahas tentang surat Al-Fatihah. Jadi kalau yang bacaannya itu suka mengganti huruf, ini tidak boleh. Tapi kalau dia sholat sendiri boleh. Kalau yang ini saya setuju, karena memang ini bacaannya memang benar-benar mengganti. Ini sebenarnya bisa dilatih huruf itu. Ro jadi apa? Ro jadi ra. Boleh tidak ro jadi ra? Ro jadi ra. Kalau antum bacanya adalah bacaan hafs ro, itu bunyinya ro. Tapi kalau misalnya bacaannya warsh, antum harus baca dengan cara warsh. Ini riwayat bacaan. Kalau antum bacanya dengan warsh, ro itu memang bacanya ra. Bacanya ra. Maka kalau antum baca dengan cara warsh, boleh antum baca ra. Tidak masalah. Kalau antum pakai hafs, dan Indonesia kita semuanya pakai hafs, bacaan hafs, riwayat hafs. Antum harus istiqomah dengan bacaan hafs, tidak boleh dicampur-campur. Ya. Tidak boleh. Dan yang baca warsh itu cuma di Maroko. Ada di Maroko, kemudian daerah Mauritania ada, kemudian di Oman, Jazair, Tunis, mereka pakai riwayat warsh. Terutama di daerah yang tersebar madhab Maliki, Imam Malik, di Mauritania, di mana sana, Maroko, Jazair, daerah-daerah situ madhab Imam Malik memang. Baik. Kata beliau, ini tidak boleh ya imam. Wa akrahu an yakuna al-imamu lahanan. Dan aku tidak suka kalau seorang imam yang memang benar-benar bacaannya buruk. Tidak suka. Kalau antum sendiri ya. Li'anna al-lahan qad yuhilu ma'anil Qur'an. Karena orang yang banyak salah, lahan itu adalah orang yang bacanya banyak salah. Ini pasti merubah makna. Fa in lam yalhan lahnan yuhilu ma'nal Qur'ani ajza'atu salatu. Tapi kalau lahannya itu tidak parah, tidak sampai merubah makna ayat, maka jelas tidak masalah. Ya. Antum baca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, ain rabbil alamin. Al-alamin itu kan alam semesta. Tapi kalau antum baca rabbil alamin pakai a hamzah, itu merubah makna. Bukan alamin jadi bukan alam lagi, tapi alamin berarti Tuhan orang-orang yang sakit. Ya, itu satu saja. Kalau di situ antum sudah salah, berarti ke bawah potensi salahnya banyak. Ya. So jadi baca sa, atau so baca sya misalnya, itu artinya sudah jauh merubah makna.
Wa in lahana fi ummil qur'ani lihanan yuhilu ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujzi'ah. Dan kalau dia salah di dalam surat Al-Fatihah, kalau dia salah di dalam surat Al-Fatihah yang memang benar merubah makna, maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Wala amman khalfahu, demikian juga yang di belakangnya. Bahaya. Maka jadi imam nih hati-hati. Wa in lahana fi ghairiha karihtu, tapi kalau dia salah di ayat surat lain di selain surat Al-Fatihah, maka aku benci saja, aku tidak suka. Berarti masih sah, salatnya sah, tapi dia tidak suka. Walam ara alaihi adah, kalau dia salah di surat lain tidak diulang salatnya. Berarti kalau salah di surat Al-Fatihah berarti diulang. Liannahu law taraka qira'ata ghairi ummil qur'ani wa ata bi ummil qur'ani rajautu an tujzi'ahu salatu. Karena kalau seandainya pun dia tidak baca surat yang lain selain Al-Fatihah, itu salatnya sah. Maka ketika dia baca misalnya dan salah satu ayat atau beberapa huruf dia salah, maka tidak mengulang salat. Wa idza ajza'at man khalfahu, dan kalau salatnya sah berarti yang belakangnya juga sah salatnya. Wa in kana lahnuhu fi ummil qur'ani wa ghairiha la yuhillu al-ma'na ajza'at salatu wa akrahu an yakuna imaman bihal. Dan kalau memang kesalahannya itu tidak merubah makna surat Al-Fatihah atau surat yang lain, cuman memang sedikit ya kurang lah, mungkin gimana ya, ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, sirat, sodnya itu dia baca misalnya ziratal mustaqim, zirat agak mirip ke za, ziratal karena memang ada bacaan seperti itu. Ini masih mendingan, nggak ada masalah. Ihdinas ziratal mustaqim, itu masih tidak masalah, masih ada kesodnya ya. Ihdinas kan seharusnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Atau misalnya surat Qaf, siratal mustaqim, qafnya agak tipis sedikit, maka insyaallah tidak masalah. Di sini tidak ada masalah. Tapi kata beliau, saya tidak suka dia jadi imam. Kalau dia sholat sendiri mungkin, tapi kalau mau sholat sendiri jangan. Sholat jamaah jangan, karena dia jadi imam. Ya, ini seputar tentang bagaimana bacaan yang benar. Mudah-mudahan kita berusaha untuk menjadi orang yang sholat yang mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kita cukupkan sampai di sini, dilanjutkan dengan tanya jawab setelah salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.